Shalom, Assalamualaikum. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan kemurahan-Nya kita semua boleh ada di tempat ini untuk melaksanakan seminar ujian skripsi pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Bella Cindy Kristipan Alimudin dengan NIM 17043-016, program studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado. Yang saya hormati Ketua Sidang dan para penguji sidang, dengan segala hormat saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang sudah meluangkan waktu untuk menguji saya. Dan izinkan saya untuk mempresentasikan ujian skripsi saya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan Mitsubishi Beta Berlian Manado. Ada 5 pokok pembahasan yang akan saya bahas pada saat ini. Kita akan masuk dalam bab 1, yaitu latar belakang. Dari dulu sampai sekarang, masalah keuangan adalah salah satu masalah yang sangat intim dan juga berpengaruh dalam perkembangan suatu bisnis di seluruh perusahaan di dunia. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan adalah dengan menilai kinerja keuangan perusahaan tersebut dengan cara mempekerjakan tenaga ahli atau profesional untuk diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris dalam mengelola perusahaan tersebut. Dalam suatu bisnis atau perusahaan yang baik, tentu saja kita membutuhkan sebuah laporan keuangan untuk bisa mengetahui bagaimanakah kondisi keuangan, sehingga kita bisa melakukan dan merencanakan suatu hal dalam upaya memajukan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencari keuangan dan juga mempertahankan perusahaan tergantung dari kinerja manajemen keuangan perusahaan itu sendiri. Menurut Munawir 2002 halaman 2, pengukuran hasil usaha yang dicapai dapat dilakukan dengan cara menganalisis rasio keuangan. Tak terkecuali bagi perusahaan dealer mobil Mitsubishi Beta Berlian Manado yang sudah terjun di dunia bisnis dalam bidang penjualan barang dan jasa sejak 2 tahun yang lalu. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimanakah kinerja keuangan perusahaan Mitsubishi Beta Berlian Manado bagian layanan servis yang dikaji dalam laporan keuangan tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Dan yang ketiga adalah tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui kinerja keuangan di perusahaan Mitsubishi Beta Berlian Manado, dan yang kedua untuk menilai kinerja keuangan perusahaan Mitsubishi Beta Berlian Manado yang dilihat dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat bagi penulis, dapat mempunyai gambaran mengenai analisis kinerja keuangan perusahaan secara nyata, dan juga sebagai bahan pelatihan mengenai analisis kinerja perusahaan. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan, dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan efektivitas kinerja keuangan pada perusahaan Mitsubishi Beta Berlian Manado. Dan yang terakhir adalah manfaat bagi mahasiswa, yaitu dapat dijadikan referensi serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan juga memberikan sumbangan bagi pemecahan masalah terutama dalam menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan dalam perusahaan. Kita masuk dalam bab 2, landasan teori. Yang pertama, definisi, manfaat, tujuan, dan syarat dari laporan keuangan. Yang kedua, analisis laporan keuangan. Yang ketiga, kinerja keuangan. Dan yang keempat, rasio keuangan sebagai alat menilai kinerja keuangan. Penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu ada 3 judul yang saya ambil untuk acuan dalam skripsi ini. Yang pertama,
skripsi oleh Diana Mandasari tahun 2017 yang berjudul Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada CV Awijaya Palembang. Dan yang kedua, skripsi oleh Yuli Andriani tahun 2019 yang berjudul Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT Makassar Inti Motor, dealer resmi Honda, Jalan A. P. Petarani, Kota Makassar. Dan yang terakhir adalah skripsi oleh Arlita Indrayani Kakame tahun 2018 yang berjudul Analisis Laporan Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan, Studi Kasus CV Omega Star. Kita masuk dalam bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil adalah deskriptif kuantitatif. Yang kedua, tempat dan waktu. Tempat penelitian dealer Mitsubishi Beta Berlian yang berlokasi di Jalan Raya Manado Tomohon, Winangun 1, Kecamatan Malalayang, Sulawesi Utara. Dan waktu penelitian yang saya ambil dimulai sedari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021. Yang ketiga, sumber data. Data yang digunakan yaitu data primer. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Ada 3, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Yang saya ambil adalah teknik analisis data kuantitatif. Selanjutnya kita masuk dalam bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Laporan keuangan perusahaan yang diambil dalam penelitian ini adalah laporan neraca dan laporan laba rugi perusahaan dealer Mitsubishi Beta Berlian Manado bagian servis. Dan data yang diambil adalah data laporan keuangan perusahaan selama 2 periode terakhir, yaitu 2019 dan 2020. Analisis laporan keuangan menggunakan rasio keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas terbagi atas 2, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Perhitungan rasio lancar periode 2019 dan 2020 mengalami peningkatan. Pada periode 2019, rasio lancarnya sebesar 2,65%, sedangkan pada periode 2020, rasio lancarnya sebesar 3,15%. Yang berarti, pada periode 2020, rasio lancar mengalami peningkatan sebesar 0,5% dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu 2019. Dan rasio cepat. Perhitungan rasio cepat pada periode 2019-2020 mengalami peningkatan juga. Pada periode 2019, rasio cepatnya sebesar 1,85%, sedangkan pada periode 2020 sebesar 2,28%. Yang menandakan bahwa pada periode 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,43%, yang berarti keuangan perusahaan sedang baik. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas terbagi atas 2, yaitu total debt to asset ratio dan total debt to equity ratio. Pada periode 2019 ke periode 2020 itu mengalami penurunan. Pada periode 2019 rasio utang terhadap aktifanya sebesar 0,26%, sedangkan di periode 2020 rasio hutangnya sebesar 0,22%. Penurunan ini menandakan bahwa kondisi perusahaan sedang baik-baik saja. Dan total debt to equity ratio. Pada periode 2019 ke periode selanjutnya yaitu 2020 telah mengalami penurunan persentase sebesar 0,08%. Pada periode 2019 rasio hutang terhadap ekuitasnya sebesar 0,36%, sedangkan pada periode 2020 rasio hutang terhadap ekuitasnya sebesar 0,28%. Tetapi penurunan persentase ini menandakan bahwa keadaan perusahaan sedang baik-baik saja. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas terbagi atas 2, yaitu total asset turnover dan fixed asset turnover. Pada tahun periode 2019 perputaran aktifanya sebesar 0,11%, sedangkan pada periode 2020 perputaran aktifanya sebesar
0,12%. Perputaran aktiva 2 periode terakhir ini mengalami peningkatan sebesar 0,01% yang berdampak baik bagi perusahaan. Dan fixed asset turnover. Pada periode 2019, perputaran aktiva tetapnya sebesar 0,39%, sedangkan pada periode 2020 sebesar 0,40%, yang menandakan bahwa pada periode 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,01%. Keseluruhannya, perputaran aktiva tetap perusahaan mengalami peningkatan yang baik setiap tahunnya. Yang terakhir, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas terbagi atas 3, yaitu gross profit margin, net profit margin, dan rasio return on equity. Margin laba kotor periode 2019-2020 ini mengalami kenaikan. Dalam hal ini, periode 2019 presentasinya sebesar 0,78%, sedangkan 2020 sebesar 0,79%. Dengan itu, margin laba kotor ini setiap tahunnya mengalami kenaikan yang berdampak positif untuk perusahaan. Yang kedua, net profit margin. Pada periode 2019-2020, margin laba bersih tidak mengalami penurunan maupun kenaikan. Pada periode 2019, presentasinya sebesar 0,44% jika dibandingkan dengan periode 2020 yang presentasinya juga sebesar 0,44%. Dengan demikian, margin laba bersih ini tidak berubah selama 2 periode, yaitu periode 2019 dan 2020. Yang ketiga, rasio return on equity. Bisa dilihat bahwa periode 2019 dan 2020 juga tidak ada perubahan atau tidak mengalami kenaikan atau penurunan presentasi rasio. Maka dari itu, perusahaan tidak mendapatkan dampak yang baik atau tidak baik selama 2 periode ini. Namun, rasio pengembalian ekuitas ini tidak juga berpengaruh untuk rasio profitabilitas perusahaan. Dan sekarang kita masuk dalam pokok pembahasan yang terakhir, bab 5, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Bisa dilihat bahwa menghitung menggunakan rasio-rasio keuangan ini dapat memperirit waktu dan juga lebih memudahkan dalam mengetahui bagaimana presentasi rasio itu setiap tahunnya, apakah menurun atau malah lebih naik lagi. Berikut beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas. Dalam hal ini, keuangan perusahaan bisa dikatakan baik sehingga mempunyai rasio likuiditas yang termasuk tinggi agar dapat melunasi hutang dengan menggunakan aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, rasio solvabilitas. Di sini juga perusahaan memiliki keuangan yang baik sehingga nilai rasio solvabilitasnya juga tinggi. Dengan demikian, dapat membebaskan hutang-hutang dengan menggunakan ekuitas yang perusahaan miliki. Yang ketiga, rasio aktivitas. Perusahaan ini juga mampu mempertahankan dan meningkatkan persentase rasio aktivitas setiap tahunnya. Perusahaan mampu untuk mengelola piutangnya dengan menggunakan rasio perputaran piutang dengan sangat baik. Dan yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Di sini juga dealer Mitsubishi Beta Berlian ini mampu mempertahankan persentase keuntungan perusahaannya, tetapi belum mampu untuk meningkatkan persentase keuntungannya. Adapun rekomendasi, yang pertama, untuk perusahaan kiranya dapat meningkatkan penjualan setiap tahunnya dengan cara memperbanyak persediaan barang dagang di spare part agar dapat dijual dan juga dapat menambah pendapatan perusahaan. Selain itu, bisa meningkatkan nilai presentasi rasio-rasio keuangan pada setiap periode-periode mendatang. Dan yang kedua, untuk karyawan perusahaan juga diharapkan dalam menganalisis laporan keuangan dan juga menilai kinerja perusahaan sebaiknya menggunakan rasio-rasio keuangan, karena hasilnya dapat lebih efektif dan memudahkan dalam mengetahui apakah nilai presentasi rasio keuangan perusahaan sedang baik dan meningkat atau malah sebaliknya. Demikianlah hasil presentasi skripsi saya pada hari ini. Diucapkan banyak terima kasih.